Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, luar biasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh Niko. Silahkan Niko. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Niko. Baik, ada yang tidak turun hari ini? Banyak ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang program linier ya. Kita lihat dulu persepsi. Hai, balik lagi nih sama saya. Nah, kali saya akan membahas mengenai persepsi linier. Jika yang ditanya mau untung atau rugi, pastinya mereka ingin untung. Mana ada yang mau rugi? Nggak ada kan? Nah, agar kita bisa mendapatkan untung yang banyak, di program linier kita diajarkan bagaimana cara dengan modal atas kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan pembiayaan yang sesedikit mungkin. Penerapan program linier kehidupan sehari-hari bisa dalam bidang industri, bisa dalam bidang ekonomi. Contohnya nih, dalam bidang ekonomi, Pak Tony, seorang penjual sepeda. Pak Tony membeli 25 sepeda untuk awal. Beliau ingin membeli dua macam sepeda. Yang pertama, ada sepeda gunung. Harganya seharga 1.500. Menjualnya seharga 2 juta. Dia menerima keuntungan 500.000. Lalu, dia membeli sepeda balap. Belinya seharga 2 juta. Dan beliau menjualnya seharga 2.600.000 sehingga keuntungannya 600.000. Modalnya, beliau hanya memiliki modal 42 juta saja. Nah, dengan modal segitu, bagaimana agar Pak Tony mendapatkan keuntungan yang maksimal? Ini akan dibahas di linier. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, itulah yang akan nanti kita pelajari tentang program linier, di mana kita akan mencari titik optimum. Titik optimum itu ada titik maksimum dan titik minimum. Tapi kalau di dunia usaha berarti kita harus mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memodelkan matematika dari permasalahan program linier tentang budaya Dayak yang diberikan dengan benar dan sistematis. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan nilai optimum. Baik, di sini ada yang dari suku Dayak? Banyak ya? Yang dari suku Jawa? Javas Dayak ya? Jawa. Yang dari Banjar? Banyak. Karena kita kondisinya berada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah, otomatis kita akan membahas tentang budaya Dayak. Oke, pada pembelajaran pada sore hari ini, nanti teknik penilaiannya yaitu seperti biasa diskusi kelompok, presentasi, dan evaluasi. Ada yang tahu kerajinan tas topi dari rotan khas Dayak? Pernah lihat ya? Rotan adalah salah satu tanaman khas Kalimantan Tengah yang bila dimanfaatkan baik memiliki ekonomi yang tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Amelia Agustina yang sudah aktif menjadi penyam rotan sejak tahun 2019 lalu. Ia terinspirasi koleksi anyaman rotan milik ayahnya. Di tangan diubah menjadi berbagai jenis produk yang memiliki ekonomi tinggi, bahkan diminati hingga negara. Di galeri miliknya di Kelurahan Bukit Tunggal, Palangkaraya, berbagai macam kerajinan tangan dari rotan, dari sepatu dan pernak-pernik lainnya dipamerkan untuk dijual kepada konsumen.
Untuk memenuhi kebutuhan permintaan konsumen, Amelia juga memanfaatkan para perajin rotan lokal dari Barito Utara dan Kapuas. Berbagai produk kerajinan tangan dijual dengan harga mulai dari puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Anyaman rotan ini sudah melanglang buana hingga mancanegara, mulai dari Perancis dan Amerika Serikat. Awalnya ransel, kemudian tas wanita, kemudian waist bag. Jadi berbagai-bagai macam tas yang fashionable sampai sekarang. Bahan sendiri dari mana aja, Kak? Kalau untuk rotan, kita bahan bakunya dari Kabupaten Barito, dari Kecamatan Gunung Purei, kemudian dari Pulang Pisau, dan juga dari Kabupaten Kapuas. Amelia berharap ke depannya produk anyaman rotan semakin banyak diminati hingga tembus ke banyak negara. Ririn Binti dan Sahrul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya. Baik, ini adalah salah satu khas dari Kalimantan Tengah. Coba yang lain, ada nggak selain tas atau topi dari rotan, yaitu khas Dayak? Contohnya apa aja? Makanan. Makanannya apa sih khas Dayak itu? Kalakai. Apa nih? Andai salah. Kandas salai. Itu apa bentuknya? Ikan patin gitu. Oh, ikan patin ya itu ya. Digoprek kayak pakai sarai. Oh gitu. Oke. Selain itu apa aja? Selain Jurimbang. Jurimbang itu dari apa bahannya? Dari buah limbang. Oh, dari buah rimbang ya. Diapain? Dikeripik. Enggak, dibikin kayak sop itu. Oh, dibikin sop. Oh iya ya. Selain makanan, selain kerajinan, ada selain itu enggak? Misal alat-alat tradisional, misal kecapi itu apa? Kayak gitar. Oh, kayak gitar. Mandau ya, mandau itu kan alat-alat itu ya. Talawang, iya betul, talawang. Nah, itu adalah budaya-budaya Dayak yang ada di sekitar kita. Nah, kita sekarang fokus dengan kerajinannya. Misal ada masalah seperti ini. Sebuah tempat produksi kerajinan khas Dayak, yaitu tas dan topi dari rotan, memerlukan bahan baku rotan dan bahan baku kulit kayu per minggu untuk masing-masing hasil produksinya. Setiap tas rotan memerlukan 1 bahan baku rotan dan 2 bahan baku kulit kayu. Setiap topi rotan memerlukan 2 bahan baku rotan dan 2 bahan baku kulit kayu. Setiap tas rotan menghasilkan untung Rp30.000 di setiap topi. Setiap topi menghasilkan untung Rp20.000. Jumlah bahan baku rotan yang tersedia adalah 4 dan bahan baku kulit kayu yaitu 6. Bagaimana sebaiknya tempat produksi ini mengalokasikan bahan bakunya agar mendapatkan keuntungan yang maksimal? Jadi seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ya kan? Kalian berarti harus bisa memodelkan matematika. Yang kedua, cari apa? Menggambarkan grafik fungsi, mencari daerah penyelesaiannya. Yang terakhir, cari titik optimumnya. Baik, karena kalian sudah berkelompok, ya kan? Nanti Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan kalian jawab bersama-sama, berdiskusi setiap kelompoknya ya. 10-nya di sini. Kalau 0, kalau X-nya 0 berarti Y-nya harusnya hasilnya di sini, bukan di sini. Oh iya. Ya, kamu salahnya di sini. Lah, karena ini salah berpengaruh pada gambar grafik. Walaupun sininya ada benar. Berarti di bawah. Iya, bukan di samping. X-nya Y, kalau ini sama-sama X. Iya, kalau ini sama-sama X. Ya kan? Wajar ya. Karena aku ngikutin tabelnya ke sini semua. Wah, itu kurang teliti ya. Siapa yang maju? Yang maju soal A, kelompok 3. Kelompok 3, orang keberapa? Oh, ada orangnya. Ya, satu aja yang maju. Orang keempat, Pedro.
Kak, ganti Kak. Kelompok 2. Kelompok 2. Orang ke satu pita. Baik, diperhatikan, Pedro akan menjelaskan. Yang pertama, tas rotan yaitu sebagai X dan topi rotan yaitu Y. Bahan baku rotan tas X yaitu 1, tas rotan Y yaitu 2, dan jumlah bahannya yaitu 8. Bahan kulit kayu tas rotan X yaitu 2, bahan kulit kayu topi rotan Y yaitu 2. Jadi total bahannya yaitu 6. Keuntungan tas rotan 30.000, topi rotan Y yaitu 20.000. Maka dapat disimpulkan model matematika dari permasalahan tersebut, fungsi objektifnya yaitu 30.000 dikali plus 2.000 Y. Fungsi kendalanya yaitu X plus 2Y lebih dari kurang dari sama 4. dengan kurang dari sama dengan Kurang dari sama dengan 4, dan 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 6, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. ya. Oke, tepuk tangan untuk Pedro. Oke, benar ya. Untuk tas rotannya dimisalkan X, terus topi rotannya dimisalkan Y. Ketemu fungsi objektifnya yaitu 30.000 X ditambah 20.000 Y. Fungsi kendalanya X ditambah 2Y. Ini bacanya apa? Kurang dari sama dengan 4. 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. X ini lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Sekarang selanjutnya yang B. Pita. Semua teman-teman, saya Igustia Puspita Dewi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama kita diketahui pertidaksamaan ke-1 yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 4, dan pertidaksamaan 2 yaitu 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Dari pertidaksamaan ini untuk menentukan titik potong dengan sumbu X dan Y, kita mengubah pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Jadi dihasilkan jika X-nya 0, maka 4/2 sama dengan 2. Lalu jika Y-nya 0, maka X-nya 4. Jadi hasilnya 0,2 dan 4,0. Yang pertidaksamaan kedua, itu jika X-nya 0, maka 6 dibagi 2 yaitu 3, dan jika Y-nya 0, maka 6 dibagi 2, X-nya 3. Jadi hasilnya 0,3 dan 3,0. Lalu berikut ini salah satu contoh gambar grafiknya. Kita masukkan hasil dari sini tadi ke gambar grafik ini. 0,2 dan 4,0 itu kita sambungkan, dan 0,3 dan 3,0 kita sambungkan kembali. Lalu kita lihat di sini tandanya kurang dari sama dengan, yang berarti dia arsirannya ke bawah. Lalu kita dapat menemukan, setelah diarsir kita dapat menemukan titik A-nya yaitu 0,2 dan titik B-nya 3,0. Setelah menentukan titik A dan B, kita eliminasikan Y. Kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 2. Di eliminasi Y ini kami kalikan 2. Jadi sehingga yang pertidaksamaan 1 yaitu 2X plus 4Y sama dengan 8. Yang pertidaksamaan 2 yaitu 2
4X ditambah 4Y sama dengan 12. Jadi ini dikurangkan sehingga Y-nya 0. Ayo didengarkan. Dikurangkan 2 kurang 4 sama dengan 2X. 8 kurang 12 sama dengan min 4. Yang jadinya X sama dengan min 4 per min 2 sama dengan X-nya yaitu 2. Lalu kita substitusikan X 2 sama dengan 2 ke pertidaksamaan 2, yaitu 2X plus 2Y sama dengan 6. 2 dikali 2, X-nya diganti 2, 2 dikali 2 ditambah 2Y sama dengan 6, lalu 4 ditambah 2Y sama dengan 6, 2Y sama dengan 6 dikurang 4, 4-nya pindah ruas, Y sama dengan 2 per 2, yang menghasilkan Y sama dengan 1. Jadi titik C-nya 2,1. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Pita. Di sini adalah daerah penyelesaiannya ya. Oke. Jadi setelah kita mempelajari ini dapat disimpulkan bahwa nanti akan ada nilai C-nya. C-nya berapa ketemunya? 2,1. Baru titik-titik ini dimasukkan ke dalam fungsi objektif. Titik maksimumnya berapa? Titik maksimumnya berapa? Ketemu berapa titik maksimumnya? 3,0. Jadi berapa yang keuntungannya? 90.000. Oke, dapat disimpulkan bahwa fungsi kendala itu juga disebut model matematika, di mana dari pertidaksamaan membatasi nilai yang dapat diambil oleh variabel keputusan suatu masalah. Sedangkan fungsi objektif itu adalah fungsi yang ingin dioptimalkan. Jadi ada dua ya, fungsi kendala dan fungsi objektif. Terus untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian maka uji titik 0,0. Jika dia benar maka garisnya ke bawah, jika dia salah maka garisnya ke atas. Oke. Evaluasi. Soal evaluasi ada di Google Classroom, silakan dibuka Google Classroom-nya. Nanti silakan dikerjakan ya, di kertas, di foto dan diisi refleksinya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang.